Kompas.com. Polisi akan panggil Dude Herlino soal kasus Dana Syariah Indonesia. Kompas.com. 26 Januari tahun 2026. Jam 17:29. WIB. Baca di app Nicholas Rian Aditya. Danu Damarjati, tim redaksi Lihat Foto Jakarta. Kompas.com. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di TV Deksus. Bareskrim, Polri akan memanggil seluruh pihak yang dinilai mengetahui dugaan tindak pidana fraud. PT Dana Syariah Indonesia DSI, termasuk Direktur Utama Taufik Al-Jufri dan Duta Merek Brand Ambassador. Perusahaan tersebut, Dude Herlino, dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti ini, maka salah satu yang akan dilakukan oleh tim penyidik adalah semua pihak atau semua orang yang dapat memberikan informasi terkait suatu perkara pidana, pastinya akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim penyidik untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan dalam penanganan perkara akuo, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin 26 Januari tahun 2026, baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com. Adapun penanganan perkara PT DSI telah masuk tahap penyidikan sejak 14 Januari tahun 2026. Setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana, baca juga Bareskrim geledah kantor Dana Syariah Indonesia. Ini barang bukti yang disita kendati demikian. Adi belum menyampaikan kapan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya. Kapolri sebut polisi punya sosok Superman, DPR, tapi di rumah jadi Superman KPK. Tetapkan tersangka baru dalam kasus pemerasan RPTKA di Kemenaker artikel kompas.id. Ia menyebutkan pemanggilan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Tim penyidik sedang mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ungkap Ade, baca juga, Bareskrim, korban PT DSI kurang lebih 15.000 pemberi pinjaman. Kerugian korban ditaksir capai 2,4 triliun rupiah sebelumnya diberitakan. Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa jumlah korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana PT DS mencapai sekitar 15.000 pemberi pinjaman lender dengan total kerugian sementara sebesar 2,4 triliun rupiah. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, angka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan OJK serta temuan sementara penyidik dalam tahap penyidikan. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com, korban di periode 2018 sampai 2025. Kurang lebih 15.000 lender atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran pendanaannya itu diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, kata Ade saat ditemui usai penggeledahan kantor PT DSI Jakarta, Jumat 23 Januari tahun 2026. Baca juga, skandal Dana Syariah Indonesia, dugaan proyek fiktif, pola ponzi, dan kerugian 2,4 triliun. Ade menuturkan, penyidik telah melakukan penggeledahan kantor pusat PT DSI yang berlokasi di Distrik 8 Prosperity Tower lantai 12 unit A, B, dan J, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dalam jabatan, pembuatan laporan, atau pembukuan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang TPPU. Dalam kasus ini, publik menyoroti peran aktor Dude Herlino yang sempat menjadi brand ambassador perusahaan fintech syariah tersebut. Dikutip Kompas.com, dalam podcast di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Dude mengaku sering menerima keluhan korban PT DSI melalui media sosial. Pesan masuk hampir setiap hari dan terus bertambah. Dude mengaku awalnya tidak menduga persoalan ini akan membesar. Arus keluhan yang terus datang membuatnya merasa tidak bisa lagi menutup mata. Saya merasa punya tanggung jawab moral, yang mana banyak dari DM yang masuk ke saya itu menyampaikan keluh kesah mereka yang hati saya ini nggak tega sebenarnya, ujar Dude. Dikutip Jumat 26 Desember tahun 2025, meski begitu, Dude menegaskan ruang geraknya sangat terbatas. Perannya hanya sebagai brand ambassador dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan